Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Ramadiansyah, NPM 17004, kelas D, dari mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata, dosen Ibu Tuti Rastuti SHMH. Di sini saya akan memprestasikan tugas merangkum 3 buku. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan perbandingan hukum perdata? Istilah perbandingan hukum bukan hukum perbandingan maksudnya ya. Itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum tata negara dan sebagainya, melainkan sistem hukum yang lain. Yang dimaksud dengan memperbandingkan di sini adalah mencari dan menisinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasan dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya dalam praktek, serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya. Penjelasan hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum. Selanjutnya, kegunaan dan manfaat mempelajari perbandingan hukum perdata yaitu ada 4 poin. Poin yang pertama, mendapatkan gambaran tentang berbagai sistem hukum perdata yang berlaku di berbagai negara. Yang keduanya, untuk memperluas atau menambah pengetahuan kita mengenai sistem hukum yang berlaku di negara lain, seperti di luar Asia mungkin kayak gitu. Yang ketiga, untuk membantu pembentukan perjanjian internasional, misalnya kayak unifikasi tentang hukum, Wesel, CEC, maupun cyber dan lain-lain. Poin yang terakhir, yang keempat, untuk menghindari kesalahan pahaman dengan negara-negara di mana kita mempunyai hubungan baik hubungan dengan negara lain maupun negara tetangga sendiri gitu. Poin selanjutnya, perbandingan hukum perdata, ilmu atau metode. Jadi di sini tuh ada kayak 2 pilihan, apakah perdata itu ilmu atau metode dari perbandingan ini. Nah, kita lihat dari aspek sejarahnya dulu. Pada akhir abad 19 dan permulaan abad 20, Joseph Kohler berpendapat bahwa istilah universe rectangles sama dengan Vergleichen Rechtswissenschaft, sejarah hukum sama dengan perbandingan ilmu hukum. Sir Frederick Pollack menganggap bahwa tidak ada perbedaan antara historical jurisprudence dan comparative jurisprudence gitu. Nah, yang selanjutnya, perbandingan hukum sebagai ilmu hukum. Ini yang kita lihat metode dari ilmunya, keilmuan mungkin. Pada abad 19, permulaan abad 20, sebagai pakar hukum antara lain Edward Lambert Raymond, Celsius, Armin John, berbagai sarjana hukum yang menganggap perbandingan hukum sebagai ilmu cabang ilmu yang berdiri sendiri. Lando mengatakan bahwa comparative law adalah the natural legal system and the comparison in dan di bagian lain dari tulisan berjudul Contribution of Comparative Law to Reform by International Organization. Selanjutnya, di sini perbandingan hukum sebagai metode. Yang tadi kan sebelumnya ilmu, yang sekarang yang metode. Nah, Dr. Swenarti Hartono SH dalam bukunya menyebutkan perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan dan bukan suatu cabang ilmu sebagaimana seringkali menjadi anggapan orang. Metode yang dipakai adalah membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum, legal institution, dari sistem hukum yang sama dengan lembaga hukum yang lain. Yang kurang lebih mempunyai kesamaan. Professor Groth dalam Comparative of Law mengemukakan perbandingan hukum tidak lain daripada satu metode, yaitu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang ilmu seperti hukum tata negara, hukum pidana, maupun hukum perdata itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ini dari 2 spekulasi yang disatuin perbandingan hukum sebagai metode dan ilmu. Kesimpulannya bahwa perbandingan hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atas problema hukum yang konkret. Selanjutnya, ruang lingkup perbandingan hukum perdata. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, ruang lingkupnya yaitu pengertian dasar daripada perbandingan hukum perdata yang mencakup segala segi perbandingan hukum perdata.
Yang keduanya, perbandingan hukum perdata secara umum yang membandingkan sistem-sistem hukum berbagai negara, misalnya Eropa kontinental maupun Anglo-Saxon begitu. Untuk yang ketiganya, perbandingan hukum perdata khusus yang membandingkan lembaga-lembaga hukum negara yang satu dengan negara yang lainnya atau di dalam suatu negara begitu. Selanjutnya, perbedaan antara sistem Anglo-Saxon dengan sistem Eropa kontinental. Di sini ada 4 poin yang saya rangkum. Di antaranya yaitu yang pertama, sistem Eropa kontinental mengenai sistem peradilan administrasi, sedangkan Anglo-Saxon hanya mengenal satu peradilan untuk semua jenis perkara begitu. Yang kedua, sistem Eropa kontinental menjadi modern karena perguruan tinggi melakukan kajian, sedangkan pada Anglo-Saxon dikembangkan melalui praktek prosedur hukum. Untuk yang poin ketiga, pada sistem Eropa kontinental dikenal dengan adanya kodifikasi hukum, sedangkan pada sistem Anglo-Saxon tidak ada kodifikasi. Yang poin keempat, keputusan hakim yang lalu pada sistem Eropa kontinental tidak dianggap sebagai kaidah atau sumber hukum, sedangkan pada sistem Anglo-Saxon keputusan hakim terdahulu terhadap jenis perkara yang sama mutlak harus diikuti. Jadi harus tetap mengikuti apa yang hakim katakan begitu kalau misalnya di Anglo-Saxon. Untuk selanjutnya yaitu hukum Islam terkait hukum kontrak dan hukum ekonomi. Hukum Islam sebagai suatu istilah berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dengan istilah syariah, karena syariah adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah jelas nasnya dan atau kathinya. Banyak ahli hukum memberikan definisi tentang pengertian dari sistem hukum Islam itu sendiri. Berikut beberapa penulis, di antaranya ada Profesor Hasbi Asidiki, Dr. Muhammad Musaliddin, Dr. Al-Qadri Azizi, Joseph Scott, dan para hukum lainnya. Para ahli hukum Islam telah menyepakati bahwa sumber hukum Islam itu terdiri dari empat sumber utama. Salah satunya yaitu Al-Quran, tentunya kitab utama umat muslim. Yang keduanya As-Sunnah dan Hadis. Hadis ini kan yang kita tahu perkataan Rasulullah gitu, dari berbagai macam pendapat, adapun yang sahih ataupun yang tidak. Yang ketiganya Al-Ijma, dan yang keempatnya ada Al-Qiyas. Yang terakhir yaitu ada di mana berakhirnya suatu kontrak dalam KUH Perdata. Tentukan bahwa berakhirnya sebuah kontrak atau serikatan ataupun perjanjian terbagi menjadi beberapa cara. Di antaranya ini cara berakhirnya kontrak itu maksudnya. Nah, salah satunya ada pembayaran, konsignasi, pembaruan utang, kompensasi, pembebasan utang, dan kadaluarsa. Mungkin dari 6 ini salah satunya kayak kadaluarsa gitu, maksudnya misalnya bentuk perjanjian ini di kontrak perjanjiannya dibuat misalnya untuk 1 tahun perjanjian MOU, ternyata sudah melebihi batas. Nah, di sini kontraknya bisa dibatalin. Kalau misalnya perjanjian tertulisnya misalnya memang dibatalkan, bisa juga tidak begitu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mungkin saya minta maaf. Bila ada kelebihan mungkin itu datangnya dari Allah. Bila ada kekurangan mohon maaf itu dari saya pribadi. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang terbata-bata atau tidak jelas, karena ini masih proses belajar. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.